Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita hormati, yang kita banggakan bersama, Ayahanda Ajen Purnawirawan TNI Amin Syam, Bapak Bendahara Umum, Bapak Wakil Ketua Biro Organisasi, teman-teman pengurus wilayah PW DMI, para peserta sekalian yang berbahagia, terkhusus kabupaten kota yang hadir juga langsung di tempat kita ini. Pertama-tama tentu saja selaku panitia kegiatan kita pada hari ini yang mengambil tema peran pemuda dalam memakmurkan dan dimakmurkan masjid adalah suatu kebanggaan buat kami di Biro Kader dan Pemuda Masjid untuk bisa melaksanakan workshop ini. Insyaallah workshop ini akan berlangsung selama 2 hari 1 malam. Sore ini kita mengadakan pembukaan. Insyaallah setelah sholat isya sebentar kita akan melaksanakan materi pertama. Jadi materi pertama insyaallah akan berlangsung malam ini. Kemudian besok pagi insyaallah pukul 8 kita lanjut ke materi kedua, dan materi ketiga insyaallah pada pukul 10. Ada beberapa pemateri yang kita sudah undang dan kita siapkan, termasuk diantaranya Prof. Arifuddin Ahmad yang juga akan menjadi narasumber di kegiatan kita ini. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, peserta yang berbahagia, panitia sudah mengundang maksimal ada 25 masjid yang kita undang, dan juga sudah ada nama yang diutus. Adapun masih ada 7 masjid yang kita juga undang, itu sampai sekarang siap untuk hadir tapi belum menyetor namanya. Jadi itu gambarannya pesertaan kita. Kemudian teman-teman dari PW ada 10 orang yang kita undang, termasuk di dalamnya tentu saja yang terhormat dan membanggakan teman-teman kabupaten kota yang ada di sekitar kota Makassar. Hari ini sudah hadir kalau tidak salah 4 kabupaten kota. Kami mengundang 8 kabupaten kota. Yang lain yang kami sampaikan bahwa di DMI, Dewan Masjid Indonesia ini ada 11 biro. Salah satu biro yang ke-11 itu adalah biro kami, kaderisasi dan pemuda masjid. Ini hari ini kita berkegiatan. Di dalam biro juga ada 7 orang. Kami di panitia ketika diberikan amanah, seluruh teman-teman anggota biro pemuda kita juga sudah undang. Saya kira itu yang penting kami sampaikan. Kalau tidak salah tempat kita ini agak jauh dari masjid, tetapi di hotel ini di lantai dasar ada musala. Jadi insyaallah kalau sebentar maghrib kita bisa berjamaah di bawah. Kalau tidak mau salat sendiri-sendiri tentu saya kalau di kamar masing-masing ada musala di bawah. Nah, cuma tadi saya salat asar agak banyak nyamuknya. Mungkin kalau jamaah kita di Dewan Masjid, teman-teman pengurus remaja masjid sudah sholat di sana, salam masjid, nyamuknya akan pindah. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sangat mengharapkan teman-teman
dari berbagai tempat, berbagai masjid bisa mengikuti dengan baik acara kita ini, sehingga ada follow up dari kegiatan kita ini, bagaimana biro ini khususnya ada di Dewan Masjid Indonesia ini bisa maksimal fungsinya mendukung apa yang kita sebut dengan memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Saya kira demikian dari panitia. Sekali lagi mohon maaf sekiranya mulai registrasi tadi sampai acara pembukaan, bahkan sampai di akhir acara kita kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Insyaallah semua kekurangan itu akan kami perbaiki di masa-masa yang akan datang. Demikian, billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya arahan oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara workshop peran pemuda dalam memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Kepada Ayahanda Maijen TNI Purnawirawan HM Amin Syam dengan hormat disilahkan. Saya duduk saja ya. Setuju? Setuju. Kalau tidak setuju saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang saya hormati Wakil Ketua yang sekarang sedang ke toilet. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang terus ke toilet. Yang saya hormati Bendahara Umum, Wakil Sekretaris dan khususnya Ketua Panitia. Dan yang saya cintai, saya banggakan para peserta sekalian yang insya Allah juga mencintai Dewan Masjid Indonesia secara keseluruhan. Baik yang sekalian, terima kasih yang pertama atas kedatangannya di dalam acara ini, workshop. Ya. Tadi saya kepada Pak Bendahara, saya katakan kenapa kok sedikit sekali? Ya, katanya yang diundang itu hanya 8 kabupaten. Ya, saya kira terlalu sedikit kalau 8 kabupaten. Mesti seluruh kabupaten diundang. Ya. Apalagi hotelnya seperti ini. Orang daerah tuh senang kalau ke Makassar, apalagi menginap di hotel, ya kan? Tapi ternyata sudah diprogramkan 8 kabupaten, jadi sudahlah. Diharapkan itu dari Makassar banyak. Ya, saya tidak tahu Makassarnya ada berapa yang hadir ini. Coba angkat tangan yang dari Makassar. Banyak dari Makassar coba. Daerah yang dekat ya, Maros 1 orang. Pangkep 1 orang. Kemudian Paru juga. Paru tidak ada Paru ya? Waduh. Kalau tahu tidak ada Paru saya wakili. Goa ada 2 orang. Kemudian Takalar ada 2 ini tadi foto sama saya. Ya. Kemudian Jenek Ponto tidak ada. Pantai 2 orang. Ya. Jadi ya. Baik. Mudah-mudahan nanti kita adakan di daerah untuk daerah-daerah yang belum mengikuti pada hari ini kan. Ini acaranya orang muda dan acaranya orang bekas pemuda. Karena saya lihat juga ada yang bukan pemuda ini hadir.
Tapi paling tidak yang tidak hadir yang bukan pemuda adalah pembina pemuda. Ya, harus begitu. Ini sekalian, acara ini, workshop ini atau sosialisasi itu yang diadakan oleh pimpinan wilayah ini adalah yang ke-10, ke-12 kalinya ya, hari ini. Ya. Kita ingin menyelesaikan seluruh program pada tahun 2022 ini pada akhir Desember atau paling tidak pertengahan Desember 2022. Dan sisa berapa ya program yang harus kita selesaikan? Masih ada kurang dari 8. Itu yang sudah kita rencanakan, dan tentu saja nanti bisa bertambah kalau ada permintaan dan juga ada izin dari yang punya uang. Yang punya uang ini kan APBD provinsi, ya. Dan sekarang ini agak keras, ya, agak tegas. Pertanggungjawaban itu, keuangan dari provinsi itu harus sesuai dengan pengajuan, ya. Jadi kita jangan melakukan kegiatan yang tidak ada tertera di dalam proposal permintaan bantuan. Nah, kalau kita ada menyimpang sedikit harus laporkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, begitu. Ya. Andai kata uangnya 100% uangnya DMI, saya kira tidak ada masalah. Ya. Nah, itu yang kita ingin selesaikan. Mengapa pada akhir tahun ini program kita begitu padat? Ya. Itu penjelasan saya mengenai program ini. Dan 11 yang lalu itu 11 kecamatan ya. 11 kegiatan yang lalu itu gabungan. Ada beberapa kegiatan yang seluruhnya dihadiri oleh seluruh kabupaten dan kota. Ada juga yang seperti sekarang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kabupaten yang khususnya dekat-dekat dengan Makassar. Begitu. Terima kasih Anda semua bisa datang di sini, ya. Dan ini acara yang penting sekali karena menyangkut masalah pemuda. Ya. Tidak ada kemajuan tanpa keterlibatan pemuda. Indonesia tidak merdeka kalau bukan peranan pemuda. Ya. Reformasi tidak akan berhasil atau tidak berhasil seperti yang dilakukan pada tahun 98 kalau bukan peranan pemuda. Ya, jadi pemuda yang sangat menentukan. Di dalam pemilu yang akan datang, itu menurut data kependudukan 51%, ya 51% calon pemilih itu adalah pemuda. Jadi ada calon mengatakan siapa yang pegang pemuda itulah yang akan menang nanti dalam pemilu dan dalam pilkada dan pilpres yang akan datang. Ya. Nah, oleh karena itu Dewan Masjid memandang ini sebuah hal yang sangat penting. Ya. Itulah sebabnya maka kita lakukan kegiatan termasuk dalamnya adalah kegiatan kepemudaan ini. Ya. Di sini dikatakan bahwa peran pemuda untuk memakmurkan masjid. Ya. Bagaimana sih pemuda itu diberikan peranan dalam rangka memakmurkan masjid? Ya. Itu mestinya dimulai dari kanak-kanak. Ya. Dimulai dari kanak-kanak sampai dengan pada tingkat remaja, tingkat pemuda. Ya. Kalau zaman saya dulu kecil, kebetulan di dekat rumah saya itu ada masjid, ya. Yang tahun 2005 saya bangun kembali itu masjid, dan saya di masjid itu saya bertugas untuk mengisi kolam. Ya. Jadi dulu masjid lama, masjid tua di kampung-kampung itu kan ada kolam ya, karena tidak ada air ledeng jadi kolam untuk wudhu. Nah, tugas saya itu dulu waktu saya SMP, ya, tugas saya mengisi kolam. Bayangkan kolamnya besar, 2
luar biasa, berapa ember itu masuk ke situ. Ya. Nah, dan semua yang terlibat di situ adalah anak sebaya saja. Yang membersihkan masjid juga pemuda, ya, sampai kepada yang muazin itu pemuda. Ya. Dan alhamdulillah sekarang masjid itu sudah bagus. Saya bangun kembali pada tahun 2005, ya. Dan itu membekas sampai sekarang. Makanya saya alhamdulillah bersyukur karena tidak pernah berhenti terlibat di dalam masalah-masalah kemasjidan. Tidak pernah berhenti. Ya. Dan terakhir, alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Saya waktu gubernur berhasil menyusun peraturan daerah mengenai pembelajaran Al-Quran. Itu Perda nomor 4 tahun 2006. Ya. Salah satu perda yang tidak dianulir oleh pemerintah pusat ini adalah perda ini. Ya, banyak sekali perda yang ditelurkan oleh provinsi-provinsi lain yang bersifat keagamaan, itu banyak yang dianulir. Nah, ini perda yang kita susun ini alhamdulillah tidak. Ya. Nah, di situ kesyukuran saya khususnya, oleh karena tidak pernah berhenti terlibat di dalam masalah-masalah keagamaan ini, masalah Islam ini, khususnya masalah-masalah kemasjidan. Alhamdulillah. Ya. Di DMI ini saya alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman sejak tahun berapa ya? 2010 ya. Ya. Sekarang saya sudah periode ketiga memimpin DMI ini. Saya tidak pernah minta, bahkan saya periode pertama itu dipaksa untuk menjadi ketua DMI. Yang paksa saya ini yang sebelah kanan ini di surga. Ya, ya, jadi ya alhamdulillah. Ya. Nah, ini sekalian, saya membaca hadis bahwa ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah nanti di hari akhirat. Ya, salah satunya adalah pemuda yang memakmurkan masjid. Salah satunya itu. Nah, oleh karena itu, ini yang perlu disampaikan kepada para pemuda, jangan segan-segan terlibat di masjid. Ya. Mulai menjadi pengurus masjid atau sebelum menjadi pengurus, menjadi pembersihlah di masjid. Ya. Menjadi marbot. Marbot itu bahasa Bugisnya doja. Ya. Tidak masalah. Ya. Bahasa Toryolo ya. Doja. Ya. Tidak ada masalah. Kalau dulu waktu saya kecil itu doja itu keliling rumah, baca doa di depan rumah, kemudian diberikan beras. Begitu. Karena dulu masjid itu kurang mendapatkan celengan, ya, kurang mendapatkan dana dari jamaah, karena kebanyakan jamaah miskin, jadi tidak ada sumbangan hampir dikatakan tidak ada sumbangan masuk di celengan. Jadi kasihan doja itu keliling baca doa di depan rumah, ya, dan alhamdulillah. Toh mereka hidup dan mereka juga bahagia mengurus masjid hanya dengan pendapatan seperti itu. Ya. Bayangkan itu. Hanya dengan pendapatan baca doa. Itu pun dilakukan pada hari Jumat biasanya. Pada hari Jumat keliling. Jadi tidak setiap hari mereka itu keliling. 1 kali 1 minggu. Ya. Itu. Nah, cuma dulu saya lihat doja itu tidak ada pemuda, tidak ada. Hampir semuanya itu doja zaman dulu adalah orang yang sudah tua, ya, sudah berumur. Itu. Ada doja di kampung saya dulu, topinya itu seperti tadi yang menyanyi di sini, dia di apa? Topinya topi apa sih namanya itu? Yang tinggi itu, yang warna merah tadi.
itu topi Turki ya, topi Turki itu. Wah, kalau itu sudah datang luar biasa itu. Kita segera ambil beras di belakang, kasih beliau. Ya. Nah itu dulu. Ya. Nah oleh karena itu hadirin sekalian, tugas kita adalah bagaimana supaya pemuda ini mau terlibat di dalam seluruh kegiatan di masjid. Mau terlibat. Ya. Karena apapun yang kita lakukan di masjid itu adalah semua bahagian usaha memakmurkan masjid. Ya. Apa arti memakmurkan masjid? Ya, banyak pendapat mengenai memakmurkan masjid. Yang jelas, kalau banyak orang melakukan ibadah di masjid, itu sudah makmur, termasuk bagian dari kemakmuran masjid. Ibadah ini bukan hanya ibadah mahdas saja, bukan sholat, tapi ibadah apapun dilakukan di masjid itu adalah bagian dari memakmurkan masjid. Ya, seperti tadi lagunya Dewan Masjid itu. Masjid adalah pusat pembinaan umat. Jadi pusat pembinaan umat bukan hanya sholat, tapi semua yang berkaitan dengan kemakmuran umat, kemakmuran jamaah dilakukan di masjid. Ya, ceramah-ceramah yang bersifat ilmiah di masjid. Kemudian ceramah-ceramah yang bersifat praktikum juga di masjid. Ya. Jadi kalau ingin makmur masjid seperti itu, dan tentu saja kalau masjidnya makmur kita harapkan juga jamaahnya makmur. Ya. Itulah sebabnya maka timbul semboyan memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Ya. Jadi ada take and give. Ya. Ada timbal balik. Kita datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Kemudian dari itu kita menjadi manusia yang juga makmur, masyarakatnya makmur. Ya. Masyarakat yang aman, masyarakat yang sejahtera. Itu. Kenapa masyarakat aman? Karena dia banyak ke masjid. Ya. Tentu tidak memperlakukan lagi hal-hal negatif di masyarakat. Jadi yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu biasanya orang yang tidak pernah ke masjid. Itu. Ya. Nah sekarang ini ternyata banyak yang seperti itu. Ya. Bahkan tidak menghargai lagi masjid. Ada pihak itu. Bahkan celengannya masjid dicuri oleh orang-orang tertentu. Ya. Luar biasa ini. Saya kira banyak terjadi seperti itu ya. Di Luwu pernah terjadi itu. Bahkan ada di Luwu itu ada penganiayaan ya. Di Bilopa kalau tidak salah itu. Imam masjid ya. Nah, di Bilopa itu. Orang seperti ini perlu dicari dan ditobatkan. Iya, perlu dicari dan ditobatkan. Ya mudah-mudahan dia begitu karena terdesak ekonomi ya. Tapi ada juga yang tidak terdesak tapi memang hobinya melakukan itu. Ada. Ya. Dan dia lihat kesempatan, kalau ada kesempatan dia lakukan. Ya. Saya pengalaman kebetulan saya di pojok baru itu ada masjid yang saya bangun. Kemudian pada saat sholat subuh saya persis ada di rumah itu, ada di pojok waktu itu. Ya. Sholat subuh ini yang datang sholat subuh adalah musafir, bukan penduduk situ. Orang dari Pindrang singgah di masjid, sholat subuh, kemudian tasnya ditaruh di belakang. Hilang itu tas. Ya. Kebetulan waktu itu di kompleks itu belum ada satpamnya. Ya. Jadi hilang. Ya. Saya tanya berapa uangnya, dia tidak mau satu berapa uangnya. Tapi pasti banyak karena ini pedagang. Ya. Itu. Nah, itu. Ternyata ada orang seperti itu. Bahkan ada yang lebih berani lagi, celengan dibongkar.
amplifier sound system diambil. Ada begitu. Ya. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, kepengurusan masjid ini harus dilengkapi dengan pemuda-pemuda. Ya. Jadi ada khusus yang menangani mengenai kepemudaan di pengurusan masjid itu. Dan ini yang bertugas sebagai antara lain pengamanan, ya, di samping pembersihan dan lain-lain sebagainya. Ya, pasti bisa terwujud kemakmuran masjid itu kalau itu terlibat pemuda-pemuda ini. Ya. Apalagi sekarang ini memang agak susah ya. Sekarang ini kan begitu hebat gangguan terhadap pemuda ya. Waduh, luar biasa. Ya. Jangankan kepada pemuda, gangguan kepada orang tua juga luar biasa. Coba lihat di televisi-televisi itu, waduh, apalagi kalau siarannya lagu dangdut yang pakaiannya sangat minim, ya. Dan itu godaan itu bukan hanya kepada pemuda, ternyata juga kepada orang tua juga ternyata. Ya. Nah, ini yang semua kita ingin tepis. Kalau pemuda kita sudah tidak mau lagi melihat dan melayani dan memperhatikan soal itu, saya kira dari waktu ke waktu insya Allah kita akan baik. Ya, kita akan bagus, akhlaknya akan bagus. Ya, coba lihat sekarang siaran-siaran televisi itu, ya. Apalagi kan nonton di YouTube, ya, di YouTube luar biasa itu godaan, ya. Ada yang suka nonton YouTube ya, ya pasti semua lah. Masa tidak suka? Itu tadi lagu yang diputar itu kan di YouTube itu. Iya. Ya. Nah, kalau hal yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau hal yang waduh merangsang, luar biasa itu. Ya. Dan inilah beratnya sekarang membina pemuda di situ. Ya. Jadi tantangan kita para orang tua ini untuk membina anak-anak muda kita, di situ tantangannya. Karena begitu banyak godaan. Ya. Begitu banyak godaan. Ya, belum lagi godaan namanya narkotika. Ya. Tadi beredar berita Kapolda Jawa Timur ditangkap karena narkoba. Coba Kapolda baru dilantik itu, Kapolda itu baru 1 minggu dilantik. Ya, baru 1 minggu dilantik, menggantikan Kapolda yang lama karena peristiwa stadion Kanjuruhan itu. Ditangkap. Ya. Nah, kebetulan Kapoldanya ini adalah orang Sulawesi Utara. Ya. Waduh, sayang sekali. Namanya Tendi Minahasa. Pasti orang Minahasa itu kan namanya Tendi Minahasa. Ya. Coba yang kan itu. Begitu gangguan luar biasa sekarang, gangguan sosial, ya. Dan ternyata sekarang ini orang-orang tua kita di kepolisian mendapat cobaan yang luar biasa, ya. Peristiwa Sambo, waduh, peristiwa Sambo. Ada orang Toraja di sini? Tidak ada ya? Karena Sambo ini orang Toraja tapi lahir di Paru. Ya. Jadi pamannya ini Sambo ini, Ferdi Sambo ini namanya Peter Sambo. Peter Sambo ini adalah komisaris jenderal polisi, sudah pensiun. Itu orangnya baik sekali. Itu bintang 3 itu, yang namanya Peter Sambo. Nah, disitulah ikut dia jadi masuk polisi, dan masuk polisi berhasil luar biasa.
banyak angkatannya dilangkai, masih banyak angkatannya yang masih kolonel, masih kombes, bahkan ada yang masih AKBP. Dia sudah bintang 2. Tapi itulah kalau orang terlewat-lewat ya begitu nih. Ya. Kurang bersyukur. Nah, sudah. Bayangkan itu. Begitu hebat dia dengan melangkai banyak seniornya, tetapi tidak ingat akan akhiratnya. Ya, seperti itulah. Ya, untung dia bukan orang Islam. Ya. Jadi Peter Sambo itu bukan Islam. Dia Kristen dan istrinya juga Kristen. Dan dia tamatan SMA 1 Makassar. Ya. Jadi Ferdi Sambo itu tamatan SMP 6 yang di Ahmad Yani, kemudian masuk SMA 1. Ya. Waktu SMP 6 di situ ketemu dengan istrinya sekarang itu. Ya, sama-sama SMP 6. Ya. Jadi istrinya itu anak tentara, waktu itu tugas bapak ini di sini. Ya. Gitu ya, luar biasa cobaan kepada kepolisian ini sekarang. Ya. Ada anak polisi di sini? Tidak anak polisi. Kebetulan bapak saya polisi. Bapak saya polisi. Tapi bapak saya itu polisi benar. Ya, polisi benar. Kebetulan bapak saya dulu tugas sebagai reserse. Pernah suatu waktu dia tangkap orang. Ya. Kemudian orang itu berusaha memberikan uang kepada bapak saya. Ditolak dan dimarahi, bahkan dipanggil keluarganya. Ya. Dan ternyata sekarang berbeda dengan polisi dulu. Kalau polisi dulu bukan lagi diberikan tapi minta. Polisi sekarang, ya, itu bukan rahasia lagi. Orang mau masuk polisi sekarang itu ratusan juta itu. Ya, saya mengalami. Anak kemanakan saya masuk polisi dimintai sekian ratus juta. Saya bilang tidak usah berhenti mogok. Ya, ini bahaya sekarang. Itulah sebabnya maka kita harus kembali ke masjid. Ya, kembali ke masjid. Kita bersyukur di masjid. Insya Allah kalau kita selalu berdoa di masjid, insya Allah, ya Allah akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa pelopor di dalam kemajuan suatu komunitas adalah pemuda. Ya, itu pelopor. Tidak ada kemajuan tanpa keterlibatan pemuda. Ya. Soekarno sudah aktif di politik pada umur 20 tahun. Ya, Bung Karno. Tapi Bung Karno juga aktif di dalam kawin-mawin. Ya. Pada umur 19 tahun sudah nikah dengan menikahi anaknya Haji Osman Said Cokroaminoto. Ya. Umur 19 tahun. Kemudian istrinya itu anaknya Cokroaminoto itu 16 tahun. Ya. Umur 20 tahun Soekarno pergi belajar di Bandung. Sekarang di ITB. Ya. Menikahi lagi di situ anaknya Wedana. Nah, anaknya Wedana. Tinggal di rumahnya Wedana. Ya. Nah, tinggal di rumahnya Wedana. Dia kedapatan berdua dengan istrinya Wedana di dalam kamar. Akhirnya Wedana menalak istrinya, menceraikan istrinya. Namanya Inggit. Ya. Nah, jadi nama perempuan itu Inggit. Dikawinilah oleh Soekarno. Ibu Inggit itu. Inggit Garnasi. Dari Bandung. Jadi ternyata juga seorang yang hebat ternyata juga hebat pada semua bidang. Ya. Ada yang bilang, memang beliau itu suka daun muda katanya. Ya. Ternyata bukan. Inggit itu umur 35 tahun, Soekarno umur 20 tahun.
Ya. Jadi sekali lagi rekrut pemuda untuk masuk dalam membina masjid, mengurusi masjid. Ya. Dan saya kira kita bisa bekerja sama dengan BKPRMI. Di sini tadi ketua panitianya adalah sekretaris BKPRMI ya. Ini Ustaz ini adalah sekretaris BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Sama di sana ya. Kalau saya sudah berapa tahun ini, berapa periode ini saya menjadi ketua dewan penasehat ya. Ketua dewan penasehat BKPRMI. Tidak pernah berganti dari dulu. Ya. Jadi saya kira itu adik-adik semua, anakku semua, ya silakan mengikuti workshop ini. Ya, saya kira nanti akan terbuka wawasan dan akan diberikan materi-materi yang berkaitan dengan kepemudaan di masjid. Ya. Dan silakan nanti kalau ada saran-saran, ada pemikiran-pemikiran baru, silakan nanti disampaikan. Ya, nanti kita akan mencoba untuk memprogramkan di masa yang akan datang saran-saran baru itu. Bagaimana wujud keterlibatan pemuda. Ya. Dan saya minta kepada pengurus-pengurus masjid di daerah harus ada pemuda yang masuk dalam kepengurusan masjid. Harus ada, jangan semua orang tua. Ya. Karena ada juga masjid itu tidak mau tidak mau merekrut pemuda menjadi pengurus masjid. Ada juga. Apalagi masjid yang banyak uangnya. Ya. Di sini ada pengurus masjid ya? Atau hampir semuanya pengurus masjid? Siapa ketua pengurus masjid? Tidak ada? Ketua pengurus masjid? Oh, tidak ada ya? Tapi ada yang pengurus masjid. Siapa pengurus masjid? Oh, kenapa sih? Mestinya yang ikut itu pengurus masjid. Ya. Jadi harus dibuat juga semboyan. Masjid cinta pemuda. Ya. Jangan istilah masjid rahmat anak. Harus juga masjid cinta pemuda. Istilah gitu. Ya. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, silakan mengikuti acara ini dengan baik. Ya. Sekali lagi, sumbangsi pemikiran dari Anda semua dibutuhkan di dalam workshop ini, sangat dibutuhkan. Silakan nanti disampaikan. Dan kita akan mencatat dan akan kita mencoba menelaah dan nanti kita akan masukkan dalam program yang akan datang. Ya, itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum saya buka, saya ingin kepada Anda semua, mungkin ada yang bertanya. Silakan kalau yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Ahmad Ikramuddin, perwakilan dari DMI Makassar, juga sebagai ketua Prima DMI Makassar. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin bertanya ke Ayahanda Buang Amin Syam, bahwa tadi saya tertarik terkait kopi Turki yang disebut tadi Bang Amin. Topi. Iya, jadi salah satu mungkin yang menurut kami di teman-teman anak muda menjadi penyebut bahwa bagaimana ada itu semacam ya kafe-kafe di area masjid, dia tempat ngopi-ngopi, iya, entah apa namanya, kafe apa sebagainya. Mungkin saya ingin bertanya, apakah ada program yang bisa melibatkan teman-teman anak-anak muda terkait program ekonomi berbasis
masjid. Iya, semacam usaha-usaha seperti ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya agak serak karena lagi flu. Sebentar ya. Tunggu dulu nih, jawab dulu nih. Ya. Tadi saya kira topi, kopi ya. Jadi itu sangat dianjurkan di kompleks masjid itu ada